losing time, I'm fading fast. Tes MotoGP 2026 di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, selalu jadi momen menarik setiap akhir musim. Ada yang pamer motor baru, ada yang pamer cat livery sementara, ada yang langsung pamer crash sampai tukang cat pusing, dan ada juga yang datang membawa kejutan semanis es krim vanila di tengah gurun. Dan untuk tahun ini, sosok itu adalah si Raja Stopie dari Turki, Toprak Razgatlioglu. Ya, Toprak, si juara dunia WSBK 3 kali, yang gaya balapnya sering bikin kamera slow motion bekerja lembur, akhirnya resmi mencicipi MotoGP lewat debutnya bersama Pramac Yamaha. Dan yang terjadi, tak ada stunt show seperti biasanya, tapi justru performa adaptasi yang bikin bosnya sendiri, Gino Borsa, sampai beberapa kali harus memastikan bahwa angka di monitor bukan salah ketik. Debut Toprak, kalem, cepat, dan bikin bos senyum-senyum sendiri. Toprak menyelesaikan 53 lap di tes resmi MotoGP 2026 Valencia pada Selasa 18 November. Dengan motor Yamaha V4 racikan baru, ia finish di posisi ke-18 dari 22 rider, tertinggal 1,294 detik dari pembalap tercepat hari itu. Posisi 18, ya lumayan, pikir orang-orang. Tapi tunggu dulu. Yang bikin heboh bukan posisinya, tapi fakta bahwa dia lebih cepat dari dua rekan setimnya yang jauh lebih berpengalaman, yaitu Jack Miller dan Alex Rins. Dua nama senior yang sudah mencicipi kerasnya dunia MotoGP bertahun-tahun, tiba-tiba melihat rookie WSBK ada di depan mereka. Kalau ini bukan kejutan, saya tak tahu apa. Yang lebih bikin bulu kuduk naik, Toprak melakukan semua itu tanpa drama, tanpa slide liar 120 derajat, tanpa stopie 5 meter di tikungan 8, walau kita semua tahu itu seperti menyuruh ikan jangan basah. Adaptasi ban Michelin, dari Pirelli duniawi ke Michelin surgawi. Sebagai informasi khusus buat para penggemar yang suka bandingin ban, WSBK menggunakan ban Pirelli, MotoGP menggunakan ban Michelin. Keduanya sama-sama bundar dan hitam, tapi sensasinya beda seperti membandingkan kopi tubruk dengan espresso. Nah, banyak yang awalnya yakin Toprak bakal kesulitan. Gaya pengeremannya di WSBK terkenal super late braking, seperti orang yang baru sadar pintu rumah hampir ketutup dan langsung lari last minute. Michelin tidak bisa diperlakukan seperti itu. Salah sedikit, ban depan akan protes duluan, dan yang terjadi selanjutnya biasanya mendapatkan pelukan mesra dari aspal Valencia. Tapi ternyata Toprak tidak melakukan kesalahan rookie yang diprediksi banyak orang. Justru ia membaca karakter ban Michelin dengan cepat, bahkan lebih cepat daripada saya membaca notifikasi diskon tanggal pukul 11.11. Gino Borsa, dia ini belajar kayak anak pinter yang suka duduk di bangku depan. Gino Borsa, sang bos Pramac Yamaha, tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Saya cukup terkejut dan terkesan dengan pola pikir dan gaya balapnya, kata Borsa kepada Crash. Menurut Borsa, Toprak bisa mengubah gaya balapnya dalam waktu super singkat, setelah hanya menerima beberapa masukan. Kita semua tahu ia luar biasa dalam hal pengereman. Tapi hari ini ia menunjukkan bahwa ia mampu mengubah gaya balapnya dalam waktu yang sangat singkat. Bayangkan, seorang pembalap yang hidup dari pengereman brutal justru bisa menahan diri dan mengikuti format MotoGP, yang sangat sensitif terutama pada ban depan. Itu seperti menyuruh Hulk untuk menyapu halaman dengan perlahan dan dia benar-benar melakukannya. Karakter Toprak, humble, mudah diajak bicara, dan cepat nyetel. Selain soal performa, yang bikin Gino tambah sayang pada Toprak yaitu karakternya. Ia orang yang sangat baik, mudah diajak bicara. Diskusi dengannya terasa seperti teman lama, ujar sang bos. Toprak memang dikenal punya aura besar dan gaya balap megah, tapi di balik itu ia tetap pembalap yang penuh rasa hormat. Ketika masuk paddock MotoGP, ia tidak langsung pamer, tidak langsung bersikap seperti sang bintang baru. Ia justru mendengarkan dengan teliti semua masukan dari kru Yamaha dan Pramac. Bahkan sebelum turun ke lintasan, tim sudah mengingatkan, tolong jangan mengerem terlalu keras, coba pahami ban depan. Dan Toprak, alih-alih menjawab, tenang, saya Toprak. Ia justru langsung memahami dan mengikuti arahan itu. Inilah pembeda utamanya dengan banyak rookie MotoGP lain. Ia tahu kapan harus agresif, kapan harus menahan diri. Kecepatan bukan fokus utama, tapi karakternya yang bersinar. Menurut Borsa, tim tidak menargetkan Toprak untuk tampil kencang di tes Valencia ini. Mereka tidak mencari time attack. Mereka ingin melihat siapa Toprak ketika mengendarai motor MotoGP Yamaha, bagaimana cara kerjanya, bagaimana ia merespons perubahan, dan bagaimana ia berdialog dengan teknisi. Dan hasilnya, luar biasa. Dia sudah cocok dengan gaya MotoGP kami, kata Borsa. Ini bukan kalimat biasa.
Banyak rider hebat dari kejuaraan lain masuk MotoGP dan butuh berbulan-bulan untuk nyetel. Toprak baru sehari saja, sudah membuat bosnya tersenyum lebar. Agenda lanjut, tes privat, setup baru, dan mengasah ban depan Michelin. Belum selesai sampai di situ. Setelah tes resmi hari Selasa, Toprak dijadwalkan kembali turun lintasan pada Rabu 19 November untuk tes privat bersama Yamaha. Rencananya, Yamaha akan memberikan setup motor yang sedikit berbeda, terutama untuk membantu area yang menurut Toprak masih sulit, failing ban depan. Dia sedikit mengeluhkan grip ban belakang, tetapi itu wajar. Sebagian besar berasal dari cara menggunakan ban dan elektronik, jelas Gino. Namun area paling penting adalah ban depan, dan itulah fokus utama Yamaha di tes berikutnya. Kalau ia bisa menguasai ini dengan cepat, hati-hati saja. MotoGP bisa kedatangan sosok yang bukan hanya cepat, tapi juga penuh showmanship. Kamera-kamera di tiap tikungan bisa jadi harus menyiapkan angle-angle baru. Masalah kontrak, Toprak belum boleh bicara banyak. Meski adaptasinya bikin geger, Toprak belum bisa berbicara secara bebas kepada publik soal pengalamannya di motor MotoGP Yamaha. Alasannya, ia masih terikat kontrak dengan BMW sampai akhir tahun. Jadi semua komentar yang seharusnya keren, menggugah, atau mendebarkan, harus ditahan dulu. Ya, begitulah dunia profesional MotoGP. Kadang lebih ketat dari kaleng biskuit Hongguan di atas lemari. Kesimpulan, Rookie tapi bukan Rookie biasa. Tes Valencia menunjukkan satu hal jelas, Toprak Razgatlioglu bukan Rookie sembarangan. Ia datang bukan untuk pamer stopie, bukan untuk bikin highlight Instagram, tapi untuk memahami motor dan bekerja dengan tim. Tentu perjalanan masih panjang. Ini baru hari pertama dari kisah besar menuju musim MotoGP 2026. Namun jika hari pertama saja sudah seperti ini, musim depan mungkin kita akan menyaksikan campuran unik antara skill pengereman ekstrim, gaya balap agresif non-artistik, dan kecepatan matang yang ditopang motor Yamaha V4 baru. Satu hal pasti, padek MotoGP akan semakin seru, dan kita semua siap menikmatinya. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the